Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Sebanyak 2.172 warga binaan pemasyarakatan di NTT mendapat remisi umum. Bupati Sumba Barat Daya mengatakan 70% desa di Sumba Barat Daya telah bercahaya. Warga Pantai Oa menggelar upacara bendera di perairan objek wisata Pantai Oa. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Yasinta Tibuhala. Dan saya Teresia Hera. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebanyak 2.172 warga binaan permasyarakatan di NTT mendapat remisi umum di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 ini. Dari jumlah itu, 1 orang warga binaan langsung bebas. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana umum bagi anak binaan di lembaga pemasyarakatan, rutan, dan lembaga pembinaan khusus anak di seluruh Indonesia. Khusus di Nusa Tenggara Timur, warga binaan Lapas, Rutan, dan LPKA di bawah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT sebanyak 2.172 orang yang mendapatkan remisi umum di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Pemberian remisi bagi warga binaan diserahkan secara simbolis oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi NTT, Erni Usboko. Penyerahan surat remisi diberikan bagi 4 orang perwakilan dari Lapas Kelas 2A Kupang, Lapas Perempuan, Rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Mersiana Dominika Jone mengatakan, pemberian remisi ini sebagai bentuk apresiasi bagi warga binaan yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa binaan di lapas maupun rutan. Remisi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk selalu berkelakuan baik dan mematuhi tata tertib selama menjalani masa binaan. Untuk RU 1 dan RU 2, 2.172 orang. Semua orang berhak mendapatkan remisi, tapi tidak setiap tahun mereka mendapatkan remisi. Ketika mereka berkelakuan baik, pasti mereka mendapatkan remisi dan tidak pernah tercatat di register F. Ya, berkelakuan baik, ikut peraturan perundang-undangan di jalani semua hukuman dengan baik, ya pasti dapat. Atau mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan dan tidak melakukan kesalahan. Tidak. Sementara itu, salah satu warga binaan yang mendapat remisi umum 1 dan langsung bebas merasa sangat senang dan berterima kasih. Dirinya berjanji setelah kembali ke tengah masyarakat akan memulai kehidupan yang baru yang lebih bermanfaat. Saya berterima kasih karena ini hari saya langsung dibebaskan karena posisinya dengan adanya pengurangan dari remisi ini. Jadi posisi saya dibebas ini hari saya berterima kasih dan bersyukur. Saya keluar dari sini, saya menjadi manusia yang baru yang bisa untuk membawa ke depan untuk di masyarakat dan keluarga bisa menjadi contoh teladan dan pembawaan saya seperti yang di dalam. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-79 pemerintah Kabupaten Nagekeo melaksanakan upacara bendera di pusat ibu kota. Penjabat Bupati Nagekeo Raimundus Nggajo bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini diikuti oleh seluruh pejabat lingkup Pemda Nagekeo, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya. Bertempat di lapangan Berdikari Danga, pemerintah Kabupaten Nagekeo menggelar upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia diikuti oleh ratusan ASN lingkup Pemda Nagekeo,
TNI Polri, anak sekolah dari tingkat SD hingga SLTA. Penjabat Bupati Nagekeo Raimundus Nggajo mengatakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Momen penting dalam sejarah bangsa menyambut era baru dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara dan perubahan kepemimpinan. Juga mencerminkan tekad untuk merangkul perubahan dan menghadapi tantangan dengan semangat baru. Indonesia Maju adalah impian bersama. Dengan transisi ini membuka babak baru untuk pembangunan berkelanjutan, di mana kesetaraan dan keadilan menjadi prioritas utama. Mari kita terus bekerja keras, bersinergi dan berinovasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang merupakan satu kesatuan dari NKRI telah menerjemahkan komitmen pembangunan nasional dalam strategi pembangunan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan dalam semangat To'o Jogo Waga Sama. Pembangunan daerah yang dilandasi semangat gotong royong yang diselenggarakan selama ini telah mendorong adanya kemajuan-kemajuan di berbagai sektor, baik kemajuan pembangunan fisik maupun pembangunan sosial atau non-fisik. Niat dan hati yang tulus pemerintah bersama masyarakat serta dunia usaha akan tetap berjuang dalam mewujudkan Nagekeo sebagai pusat layanan publik dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di jantungnya Flores untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, dan destinasi baru yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan inklusif. Indonesia Maju adalah impian kita bersama. Dengan transisi ini, kita membuka babak baru untuk pembangunan berkelanjutan, di mana kesetaraan dan keadilan menjadi prioritas utama. Mari kita terus bekerja keras, bersinergi dan berinovasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Upacara pengibaran bendera merah putih pada hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di pos lintas batas Motamasin, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur berjalan aman dan lancar. Situasi pengibaran bendera merah putih di daerah perbatasan Motamasin, Kabupaten Malaka berjalan hikmat dan lancar. Pengibaran bendera merah putih di perbatasan Motamasin dihadiri pelaksana tugas harian Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Robert Simbolon. Dalam sambutannya pada momentum pengibaran bendera merah putih, Robert Simbolon menyampaikan perhatian pemerintah terhadap pembangunan di pos lintas batas negara. Dengan tema HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Nusantara Baru Indonesia Maju, hendaknya menginspirasi seluruh warga Indonesia untuk mengutamakan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara menuju Indonesia Emas tahun 2045. Untuk itu, ada kolaborasi dari semua pihak untuk tetap menjaga dan memperkuat komitmen dalam memajukan bangsa dan negara, terutama di daerah perbatasan sebagai garda terdepan bangsa Indonesia. Pantauan TVRI usai upacara bendera, PLH Sekretaris BNPB bersama pemerintah daerah Kabupaten Malaka bersama rombongan meninjau lokasi lintas batas negara tetangga Timor Leste guna mempererat hubungan antar kedua negara agar tetap menjaga kondusivitas di wilayah perbatasan. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Mendagri selaku Kepala BNPB, hari ini kita maknai sebagai momentum kebangkitan, di samping tentu kebanggaan tadi itu. Ya, kebangkitan untuk kita kembali fokus di dalam mewujudkan visi Indonesia jangka panjang 2045 menuju Indonesia Emas. Maka tema hari ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Sementara itu, Wakil Bupati Malaka Luis Lukita Olin atau yang akrab disapa Kim Taolin mengatakan, momentum peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai semangat baru dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik di daerah perbatasan. Peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini bertepatan dengan momen pilkada, sehingga pihaknya juga berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Malaka agar tetap menjaga keamanan dan tidak saling memprovokasi satu sama lain. Ini dalam waktu dekat tentu kita dalam masa politik, jadi saya harapkan untuk masyarakat Kabupaten Malaka
agar kita berpolitik yang santun, nyaman, senang-senang, tidak usah terlalu adu domba. Teristimewa di akun-akun media, manfaatkan akun-akun itu untuk hal-hal yang positif. Karena hari ini hari gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Malaka. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berlangsung haru dan hikmat. Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan bertindak selaku inspektur upacara. Kepada TVRI, Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang terlibat menyukseskan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada hari Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin siang, yakni Dandim 1621 Timor Tengah Selatan yang bersedia dan bertindak melatih anak-anak paskibraka untuk menyukseskan upacara. Kapolres Timor Tengah Selatan dan jajaran yang juga terlibat aktif mendukung latihan paskibraka, Kejari Timor Tengah Selatan, Ketua Pengadilan, dan khusus kepada anak-anak pasukan paskibraka yang tampil sangat maksimal dan sangat memuaskan, dan masa depan anak-anak pasukan paskibraka mulai ditentukan dari saat ini. Selaku kepala daerah, pihaknya mengaku tak mampu membalas semua jasa dan jerih lelah semua pihak. Doa dan harapan kiranya semua perjuangan untuk membalas jasa, perjuangan para leluhur menjadi dasar pijak bagi setiap insan yang tulus mengabdikan diri, merayakan perjuangan para leluhur yang telah gugur dalam medan pertempuran untuk mendapatkan kemerdekaan, kiranya Tuhan yang mampu membalas semuanya. Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ini dapat berjalan dengan baik, tentunya atas dukungan semua pihak. Dan itu terima kasih untuk Bapak Dandim 1621 bersama para pelatih yang kali ini mendapat kesempatan untuk membina dan melatih anak-anak paskibraka. Hari ini tampil cukup bagus semuanya karena dedikasi dan waktu yang diluangkan untuk melatih anak-anak. Pantauan TVRI di lapangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, upacara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 berlangsung pukul 10.00 WITA dan berakhir tepat pukul 11.00 WITA Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin. Tampak suasana pengibaran bendera merah putih dikibarkan anak-anak pasukan paskibraka, penuh haru disaksikan penjabat bupati dan tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, kursi untuk Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut tidak ada saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI tingkat Kabupaten Manggarai. Ketua Panitia sekaligus Sekda Jahang Fansi Aldus mengungkapkan alasannya karena beliau tidak hadir upacara tersebut yang digelar di Stadion Golo Dukal Ruteng. Ketidakhadiran Wakil Bupati Manggarai mengikuti upacara HUT ke-79 Republik Indonesia yang digelar di Stadion Golo Dukal Ruteng berimbas tidak diberikan kursi duduk oleh panitia. Hal tersebut langsung memberikan polemik di tengah masyarakat yang mengikuti apel. Terlihat di tempat acara hanya kursi duduk Bupati Manggarai Heribertus Nabit yang ada. Tamu-tamu VIP dan tokoh agama, tokoh masyarakat juga nampak hadir dalam peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tingkat Kabupaten Manggarai di Stadion Golo Dukal tersebut. Ketua Panitia sekaligus Sekda Manggarai, Jahang Fansi Aldus mengungkapkan alasan tidak diberikan kursi untuk Pak Wakil. Fansi menyebutkan karena beliau tidak hadir, makanya tidak diberikan kursi duduk. Jahang Fansi melanjutkan alasan ketidakhadiran Wakil Bupati Manggarai Heribertus Ngabut tersebut karena sedang keluar kota yakni ke Jakarta karena ada urusan pribadi. Sebelum perayaan 17, Ketua Panitia HUT ke-79 Republik Indonesia itu telah melaporkan susunan acara ke Bupati dan ke Pak Wakil.
Hanya tidak bertemu Pak Wakil karena masih sedang di Jakarta hingga saat ini. Kami laporkan terima jabatan, kami tidak bertemu dengan Pak Wakil. Kami bertemu dengan Ibu. Menyampaikan seluruh panduan acara, mulai dari awal sampai dengan hari ini, sampai dengan malam nanti. Karena waktu itu Bapak Wakil Bupati ada di luar kota. Nah, kalau pertanyaan teman-teman pada hari ini kenapa Pak Wakil tidak ada, saya kemarin mendapat WA dari beliau, dari Pak Wakil Bupati, bahwa beliau saat ini pasti berada di Jakarta, sehingga tidak bisa hadir urusan politik kegiatan hari ini. Tidak hanya wakil bupati, juga para mantan bupati tidak hadir dalam upacara tersebut, seperti mantan Bupati Christian Rotok dan Bapak Anton Bagul. Meski demikian, dilaporkan pegelaran peringatan HUT ke-79 RI yang digelar di Stadion Golo Dukal tersebut berlangsung aman dan lancar. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Timor Tengah Selatan, Saudara. Malam Tos Kenegaraan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pemda dan Forkopimda Timor Tengah Selatan bersama orang tua pasukan pengibar bendera menikmati anggur dan jamuan makan malam. Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, ketika membaca sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa Malam Tos Kenegaraan merupakan satu rangkaian yang tak terpisahkan dari upacara perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 yang harus dilaksanakan untuk mengenang kembali jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 79 tahun silam. Untuk memaknai arti perjuangan keringat dan tetesan darah untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Generasi penerus bangsa memaknai dengan berbagai kegiatan sukacita sebagaimana momentum Malam Tos Kenegaraan saat ini. Memasuki usia yang ke-79, Republik Indonesia adalah sebuah sejarah perjuangan yang cukup panjang, mengajarkan kita untuk terus berbenah dan mempersiapkan diri menyambut Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Harapan besar pemerintah agar perjuangan pemerintah Republik Indonesia saat ini untuk mengenang jasa para pahlawan sekiranya dilanjutkan oleh anak-anak generasi emas saat ini. Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024, yaitu pelaksanaan upacara pengibaran bendera pada detik-detik proklamasi kemerdekaan, penurunan bendera dan malam resepsi kenegaraan yang seluruhnya kita laksanakan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, sekaligus sebagai penghormatan dan penghargaan atas nilai-nilai perjuangan pahlawan bangsa. Pantauan TVRI di Aula Mutis lantai 2 Kantor Bupati Timor Tengah Selatan Sabtu 17 Agustus 2024 pukul 20 WITA hingga pukul 22 WITA. Acara Malam Tos Kenegaraan berlangsung penuh hikmat dilanjutkan dengan ramah tamah. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Bupati Sumba Barat Daya Cornelius Kodimete menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan kali ini bukan hanya sekedar ritual tahunan, tetapi memiliki makna mendalam bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, hari ulang tahun ke-79 ini adalah momen untuk mengingat bahwa kemerdekaan adalah hak setiap warga negara untuk bebas dari penjajahan dalam bentuk apapun, sekaligus menentukan arah masa depan bangsa. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumba Barat Daya tahun ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumba Barat Daya Marten Christian Taka, Ketua DPRD Sumba Barat Daya Rudolf Raduholo, Kapolres Sumba Barat Daya AKBP Sigit Harimbawan, Dandim 1629 Sumba Barat Daya Letkol ZI Novi Kurniawan, serta para pimpinan dinas, badan lingkup pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan tamu undangan lainnya. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah Desa Bercahaya.
Saat ini hampir 70% masyarakat di pedesaan Sumba Barat Daya telah menikmati akses listrik, suatu kemajuan besar di daerah yang sebelumnya minim penerangan. Listrik tidak hanya menjadi tanda kemajuan, tetapi juga menjadi simbol dari upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan hingga ke pelosok. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan air bersih, Cornelius dengan optimisme mengungkapkan bahwa program Desa Berair telah mendekati targetnya. Hampir seluruh desa di Sumba Barat Daya kini telah mendapatkan akses air bersih, sesuatu yang beberapa tahun lalu masih menjadi tantangan besar. Sumba Barat Daya adalah tanah yang subur dengan potensi luar biasa yang harusnya dikelola dengan bijak. Bupati Cornelius Kodimete berharap agar pemimpin selanjutnya dapat melanjutkan tongkat estafet pembangunan dengan semangat yang sama. Kaitan dengan desa bercahaya. Tadi dalam laporan saya ada 70% sudah elektrifikasi. Berarti ada 30% rumah-rumah penduduk masih gelap. Pesan saya kepada mereka yang bakal calon sekarang dan akan dipilih oleh rakyat, kalau menang maka tolong teruskan supaya rumah-rumah mereka juga bercahaya. Itu juga dengan berair. Tentu sumber air ada dan kita belum semuanya masyarakat menikmati air bersih. Mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru mereka memastikan rakyat dimanapun berada bisa menikmati air bersih untuk kehidupannya. Upacara peringatan kemerdekaan yang penuh semangat ini bukan hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi atas capaian dan tantangan yang masih harus dihadapi bersama. Dengan kebersamaan dan kerja keras, Sumba Barat Daya menatap masa depan dengan optimisme, mengurus harapan agar setiap sudut daerah ini semakin bersinar dalam pembangunan nasional. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Saudara, segenap masyarakat Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulangkitang, Kabupaten Flores Timur menggelar apel bersama pada puncak perayaan memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan menggelar upacara bendera di perairan objek wisata Pantai Oa. Upacara bendera yang digelar di atas laut di mana para pengibar bendera menggunakan rakit buatan warga desa setempat untuk mengibarkan sang merah putih dari laut dan diikuti oleh masyarakat dari pesisir pantai sembari melantunkan lagu Indonesia Raya dengan lantang dan sukacita. Momentum kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus ajang promosi bagi destinasi wisata Pantai Oa. Camat Wulangkitang bertindak sebagai inspektur upacara usai memimpin pengibaran bendera kepada wartawan menegaskan pelaksanaan upacara di perairan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan warga, tetapi juga untuk mempromosikan keindahan Pantai Oa sebagai destinasi wisata. Sekaligus mendorong semangat masyarakat di lereng Gunung Api Lewotobi yang masih terbelenggu oleh hujan albu vulkanik erupsi dalam spirit tema nasional Nusantara Baru Indonesia Maju. Sehingga dalam situasi bencana erupsi Gunung Api Lewotobi, Camat pun mengajak segenap masyarakat Wulangkitang dalam spirit masyarakat Wulangkitang tangguh hadapi erupsi, masyarakat Wulangkitang maju. Olehnya Camat Wulangkitang pun menjelaskan dengan apel bendera di laut, menunjukkan bahwa kecintaan masyarakat terhadap Indonesia dapat diwujudkan dengan cara yang kreatif sekaligus mempromosikan potensi wisata yang ada di Desa Pantai Oa dengan spot wisata pantai dan keindahan alam bawah lautnya. Mengibarkan bendera di laut ini sebenarnya kita sudah rencanakan, kita sudah rencanakan 2 tahun kemarin. Itu kita sudah rencanakan untuk apel bahari, tapi karena kemarin COVID, ya, lalu kita semua di kesepakatan di Desa Boru tahun ini secara swadaya keinginan masyarakat Desa Pantai Oa melaksanakan apel bahari dan ini juga untuk mempromosikan ya, wisata laut yang ada di Kecamatan Wulangkitang di Desa Pantai Oa. Olehnya Camat Wulangkitang pun berharap dengan adanya upacara bendera di laut, diharapkan Pantai Oa semakin dikenal luas dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke Flores Timur.
Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Masih dari Flores Timur pemirsa, pemerintah Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, usai menyelenggarakan kegiatan tos kenegaraan di pelataran halaman pemukiman warga, menyemarakan HUT Kemerdekaan ke-79 RI dengan menggelar kegiatan lomba teras kelompok Dasa Wisama dari masing-masing RW sekelurahan ini. Peserta lomba teras kelompok ibu-ibu tampil memukau dibalut dengan ornamen kemerdekaan dengan busana paduan, tampil atraktif dengan alunan musik ikan naik di pantai, menggetarkan tenda kemerdekaan di Kelurahan Sarotari. Pekikan riah dan riuh tepukan tangan warga menambah suasana kemeriahan HUT RI ke-79 di kelurahan ini sebagai bukti kecintaan warga di Kelurahan Sarotari dalam semangat kemerdekaan dalam tema umum nasional Nusantara Baru Indonesia Maju, Sukses Demokrasi Flores Timur Maju. Sekaligus sebagai ajang untuk membudayakan dan menerapkan jiwa cinta tanah air kepada anak-anak dan generasi muda, serta menjadi momentum yang baik dan memberikan dampak positif, sehingga nantinya mampu membentuk pengetahuan karakter generasi muda Lewotana yang baik tentang budaya dan seni khas daerah ini. Peserta lomba teras ini pun tampil kompak dalam gerakan kaki dengan lenturan tubuh gemulai, walaupun sudah dengan usia lanjut, namun masih juga semangat menyajikan kekompakan teras ikan naik di pantai dan disambut meriah warga sekelurahan Sarotari, Kota Larantuka. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah daerah Kabupaten Malaka bersama Polri dan TNI menggelar acara tabur bunga di Pantai Motadikin, Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Acara tabur bunga dan bakar ratusan lilin di Pantai Motadikin dalam rangka mengenang kembali jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Acara tabur bunga dan bakar lilin dilakukan pada malam hari. Kegiatan ini sebagai rutinitas tahunan yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malaka bersama Polri dan TNI. Selain mengenang jasa para pahlawan, acara tabur bunga juga memberi pesan kepada masyarakat Kabupaten Malaka untuk terus berjuang dengan cara-cara positif dalam membangun negara Republik Indonesia. Bupati Simon Nahak dalam sambutannya mengatakan para pahlawan telah menentukan nasib bangsa sehingga masyarakat seluruh Indonesia boleh ada dan hidup hingga saat ini. Untuk itu pihaknya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Malaka agar mempertahankan bangsa dengan bekerja keras, memanfaatkan seluruh potensi diri dan kekayaan alam yang tersedia di daerah Kabupaten Malaka. Simon juga menghimbau agar tidak saling memfitnah yang berdampak merugikan sesama dan merusak tatanan hidup sosial bangsa. Pihaknya berharap agar semua warga saling berkolaborasi dalam membangun daerah tercinta Kabupaten Malaka menuju lebih baik dari hari kemarin. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, komunitas Gang Kelelawar di Gang Kelelawar Rana Loba menggelar puluhan perlombaan, salah satunya lomba tarik tambang. Banyak perlombaan yang digelar masyarakat Indonesia untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Seperti yang dilakukan keluarga besar komunitas Gang Kelelawar dan warga di Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, komunitas Kelelawar menggelar puluhan perlombaan. Beraneka mata lomba yang digelar seperti lomba balap karung hingga lomba tarik tambang. Selain lomba, komunitas Kelelawar juga bersama warga menggelar karnaval budaya. Budi Syukur, koordinator panitia, memanfaatkan bahwa melalui ajang ini warga bisa menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dan menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air. Dirinya juga merasa bangga melihat antusias warga di Gang Kelelawar untuk mengikuti perlombaan. Bagian dari sebuah partisipasi di tingkat komunitas
komunitas kelelawar namanya. Dan kegiatan ini sudah yang kesekian kali kami tahun-tahun khusus memeriahkan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentu saja kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini harus terus oleh siapa saja. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Saudara, memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, ratusan nelayan di Dusun Waekoe, Desa Legu, Kecamatan Satarmese, melaksanakan upacara di pinggir pantai Nangapaang. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, selalu banyak yang menggelar dengan cara yang berbeda, tanpa meninggalkan nilai dan semangat perjuangan. Seperti yang dilakukan di Dusun Waekoe, Desa Legu, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, ratusan nelayan menggelar upacara di pinggir pantai Nangapaang. Pantauan TVRI, ratusan peserta yang mengikuti upacara tersebut mengantar sang saka merah putih dari Masjid Al-Mukmin diiringi lagu kasida dari para ibu-ibu untuk diserahkan kepada petugas pengibar bendera merah putih. Selain bisa menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme, para nelayan ini juga menunjukkan rasa cintanya terhadap tanah air. Maya, guru Miss Nurus Salihah Nangapaang, merasa terharu dan bangga melihat antusias para nelayan Nangapaang untuk mengikuti upacara 17 Agustus di pantai Nangapaang. Kami sangat senang, salah satu madrasah di Nangapaang ini ambil andil dalam kegiatan apel kemerdekaan HUT Republik Indonesia yang ke-79 tahun 2024. Kami sangat senang. Inisiatif dari masyarakat Nangapaang itu sangat bagus, antusias dari masyarakat dan warganya juga sangat amat bagus. Intinya kami sangat senang. Ya. Dari Kabupaten Manggarai Timur, Paulus Tengko, TVRI NTT. Lomba pengolahan pangan lokal bergizi dan bernutrisi tinggi antar tim penggerak PKK Desa Sekecamatan Batu Putih. Lomba paduan suara Mars PKK dan tarian kreasi PKK memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kepada TVRI, Elizabeth E.I. Teva Nomleni, Ketua TP PKK Kecamatan Batu Putih, menjelaskan bahwa berbagai kegiatan lomba pengolahan pangan lokal yang bergizi dan bernutrisi tinggi bagi ibu-ibu TP PKK antar desa. Lomba paduan suara Mars PKK, lomba tarian kreasi ibu-ibu TP PKK bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, persahabatan dan keakraban bagi ibu-ibu di Kecamatan Batu Putih dalam upaya memberantas kasus stunting di Kecamatan Batu Putih dan sebagai rangkaian kegiatan memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-79 tahun. Dengan demikian, pihaknya berharap agar melalui kegiatan lomba yang dilaksanakan ibu-ibu tim penggerak PKK dapat mendukung para kepala desa dan perangkat untuk lebih giat lagi menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi untuk memberantas kasus stunting di Kecamatan Batu Putih. Penggerak PKK Kecamatan Batu Putih mengadakan beberapa kegiatan perlombaan dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-79. Perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan yaitu yang pertama perlombaan mengolah pangan lokal non beras, dan yang kedua perlombaan paduan suara Mars PKK, dan yang ketiga perlombaan senam kreasi. Perlombaan yang dilakukan ada punya tujuan yaitu untuk mempererat dan yang kedua untuk meningkatkan kreativitas seluruh anggota PKK dalam mengolah bahan pangan lokal sehingga dapat membantu mencegah atau menekan angka stunting terkhusus di Kecamatan Batu Putih. Pantauan TVRI di Aula Kantor Camat Kecamatan Batu Putih dan Panggung Gembira HUT RI ke-79 Kecamatan Batu Putih Kamis 15 Agustus 2024 yang lalu. Tampak ibu-ibu tim penggerak PKK berbusana adat lengkap menunjukkan berbagai menu pangan lokal yang sedang dinilai oleh tim penilai. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan paduan suara dan tarian kreasi ibu-ibu TP PKK Kecamatan Batu Putih. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu menggelar perlombaan yang melibatkan seluruh staf. Kegiatan ini juga sebagai bentuk silaturahmi dan memupuk persaudaraan antar sesama staf. Peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Kota Atambua, Kabupaten Belu diwarnai dengan berbagai rangkaian kegiatan perlombaan. Salah satunya seperti yang berlangsung di lingkup Dinas Pemerintahan Kabupaten Belu. Perlombaan yang berlangsung di depan halaman kantor Dinas Kesehatan ini diikuti secara antusias oleh seluruh staf yang dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk saling berkompetisi. Selanjutnya para peserta akan bersaing pada mata lomba seperti tebak kata, lari balon, serta memindahkan tepung terigu. Kegiatan perlombaan ini pun sebelumnya direncanakan secara spontan dan disepakati bersama oleh seluruh staf dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Perlombaan ini pun dimaksudkan untuk mempererat serta memupuk persaudaraan antar sesama staf di lingkup Dinas Kesehatan. Selain itu memacu semangat baru untuk bekerja lebih baik dalam nuansa semangat kemerdekaan. Di akhir perlombaan, tim yang menjadi terbaik dan pilihan favorit mendapatkan hadiah sebagai bentuk apresiasi saat mengikuti perlombaan. Diharapkan dalam semangat kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh jajaran Dinas Kesehatan dapat bekerja secara maksimal dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Belu. Kegiatan ini kami bangun untuk memupuk kebersamaan, kemudian saling berkumpul untuk dengan baik mulai dari kepala dinas, para kabid sampai kepada seluruh staf agar rutinitas kita yang setiap hari bekerja dengan bidangnya masing-masing hari ini kita kumpulkan di satu tempat untuk melakukan kegiatan ini. Selain itu untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dan memacu semangat baru lagi untuk kedepannya kita bisa bekerja. Ini lomba-lomba. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi lain yang masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terus melakukan sosialisasi bagi masyarakat. Lewat sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif pada 27 November 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu terus melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih jelang pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Kali ini tim KPU Belu melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat di Kecamatan Tasifeto Timur. Sebagai salah satu kecamatan yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, sosialisasi ini menjadi penting bagi masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan hak suara mereka. Masyarakat diberikan informasi, pengetahuan, proses serta tata cara teknis dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam sosialisasi ini melibatkan masyarakat, pengawas pemilihan, organisasi masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta pemilih pemula dan kaum disabilitas. Dalam pemaparan materi, pihak KPU pun menyampaikan tentang hal-hal yang patut untuk dihindari selama tahapan Pilkada yang sementara berlangsung hingga pada hari pencoblosan. Sementara itu, sebagai kecamatan yang terbesar yang ada di Kabupaten Belu, diharapkan lewat sosialisasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak suara pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Untuk kita buat partisipasi dari pemilih di Kabupaten Belu itu meningkat, salah satunya kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di baik itu di wilayah kecamatan maupun di wilayah desa kelurahan. Itu yang sedang gencar dilakukan oleh KPU Kabupaten Belu, di mana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kita
pentingnya pemilu dan bagaimana nanti mereka dapat memberikan hak politiknya di tanggal 27 November terkait dengan penyelenggaraan tahapan pilkada di Raibin tercinta. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kebakaran rumah akibat korsleting listrik sering terjadi beberapa bulan terakhir ini. PLN UPK Flores melakukan sosialisasi dengan cara membagikan brosur serta menemui langsung masyarakat dan memberikan penjelasan. Perwakilan UPK Flores, Alexander Supnaveu, kepada media menyampaikan, kegiatan sosialisasi ini digelar sebagai bentuk dan tanggung jawab PLN dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan pelanggan PLN, sekaligus menanggapi banyaknya kasus kebakaran rumah akibat korsleting listrik karena instalasi yang tidak sesuai. Ia juga menyampaikan menggunakan 2 cara, diantaranya melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat dan juga membagikan brosur terkait bahayanya instalasi listrik, serta pedoman instalasi listrik yang sesuai standar. Ia juga berharap dengan kegiatan sosialisasi ini, masyarakat bisa memahami dan memperbaiki kalau rumahnya instalasi tidak sesuai standar yang diberikan. Peduli bahaya listrik dan peduli instalasi listrik. Gunanya untuk sebagai pedoman atau sebagai arahan bagi masyarakat untuk cara menggunakan listrik di rumah dan cara memelihara instalasi listrik di rumah. Kami dari PLN untuk masyarakat bahwa sangat penting untuk menjaga keselamatan tentang penggunaan listrik di rumah masing-masing. Untuk diketahui, pantauan media, sosialisasi ini digelar di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Wolowona, Pasar Bongawani, dan di titik-titik keramaian Kota Ende. Dari Kabupaten Ende, Ubitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, dari Ende kita ke Bejawa. Dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Kartini Bajawa, pihak Bulog Cabang Bajawa juga turut memeriahkan dengan program Bulog Siaga Merdeka agar memudahkan warga untuk mendapatkan pangan dengan harga murah demi membantu ketahanan pangan masyarakat. Banyak cara untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dengan penyediaan harga pangan murah bagi masyarakat melalui program Bulog Siaga Merdeka yang diminati oleh warga Kota Bajawa, khususnya ibu rumah tangga. Heni Prastiwati, salah satu warga Kota Bajawa yang memanfaatkan program ini dengan ucapan rasa terima kasih yang tinggi kepada Bulog Cabang Bajawa karena telah menyediakan pangan dengan harga murah untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga diharapkan agar program seperti Bulog Siaga Merdeka terus diadakan untuk masyarakat. Ya, saya senang merasakannya karena bisa membantu masyarakat, harganya juga murah, masyarakat bisa membeli dengan keadaan begini kan bisa jangkau. Dengan di pasar itu tuh biasanya harganya naik. Dan adanya pasar begini nih sangat membantu masyarakat sekali. Ya, kalau murah mungkin dia juga lihat dari kursus itu harga barangnya. Sekarang ini kan pertanian mungkin di keadaan begini cuaca hujannya pokoknya harga pasar lah. Bisa ini membantu masyarakat pokoknya harganya di bawah harga pasar. Kepala Bulog Cabang Bajawa, Denny Nixon Obije menjelaskan, program Siaga Merdeka merupakan upaya pemerintah melalui Bulog untuk tetap menyediakan harga pangan dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau demi meningkatkan ketahanan pangan masyarakat khususnya memasuki musim kemarau agar selalu tersedia dengan baik di rumah. Program ini adalah kita Bulog sesuai dengan tujuan Bulog, yaitu mengantarkan kebaikan. Hari ini kita mengadakan program Bulog Siaga Merdeka untuk mengamankan harga pangan di wilayah kita masing-masing. Nah, hari ini kita mengadakan pasar murah dengan harapan produk-produk yang kami sediakan, yang kami jual hari ini
bisa membantu masyarakat, membantu dalam hal akses dan juga bisa meringankan dalam hal harga. Karena hari ini kita menjual dengan harga yang di bawah harga pasar. Bulog Cabang Bajawa terus melakukan upaya penambahan ketersediaan pangan, khususnya beras di gudang untuk mengantisipasi kelonjakan permintaan beras oleh masyarakat, termasuk melakukan operasi pasar murah di daerah yang rawan mengalami kekeringan dengan harga terjangkau dan melakukan penyaluran bantuan pangan dari pemerintah secara berkala sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Saudara, pangan lokal merupakan salah satu cadangan makanan pengganti beras yang kini mulai diminati kembali oleh masyarakat, khususnya anak usia sekolah, dengan melakukan pengolahan dalam berbagai macam menu makanan dengan mendapatkan bimbingan dari para guru untuk dijadikan bahan makanan utama yang tidak kalah lezatnya dibandingkan dengan produk makanan modern saat ini. Indonesia sangat kaya akan pangan lokal, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang banyak terdapat tanaman pertanian seperti ubi-ubian dan pisang serta sayuran hijau lainnya yang dapat diolah menjadi makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan akan makanan setiap hari. Pengolahan makanan siap saji dengan berbahan dasar pangan lokal yang diolah secara sederhana tetapi mengandung gizi yang baik bagi kesehatan tubuh manusia dan tidak terkontaminasi dengan bahan kimia, kini dihidupkan kembali oleh siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Riung Barat, Kabupaten Ngada, dengan melakukan pengolahan berbagai macam pangan lokal menjadi makanan yang menarik dan sangat baik bagi kesehatan dengan mendapatkan pendampingan dari para wali kelas. Salah satu guru SMA Negeri 1 Riung Barat, Maria Martanango, menjelaskan bahwa pengolahan pangan lokal merupakan upaya pihak sekolah untuk menarik minat siswa agar mencintai pangan lokal yang mudah diperoleh dan diolah menjadi makanan pengganti beras, sehingga menjadi sebuah kebiasaan baik untuk pemenuhan kebutuhan akan makanan baik di sekolah maupun di rumah, khususnya mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga beras seperti yang pernah terjadi. Yang mau dicapai dari pengolahan bahan makanan lokal ini untuk membangun kreativitas siswa, sehingga siswa tersebut dapat mengolah makanannya di rumah, bisa menggali potensi dirinya melalui pangan lokal. Kendala yang dihadapi kalau di kami di Riung Barat mungkin jarak tempuh dari kebun ke sekolah untuk pengadaan bahan itu. Pengolahan pangan lokal kini menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diminati siswa untuk dihidupkan kembali terkait kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat agar tradisi makanan khas daerah tidak hilang dan dilestarikan kembali sebagai salah satu kekayaan budaya. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, petani sawah Kadada Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, secara umum kini mulai resah dan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya, petani harus menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Menurut Lukas Ladowato, salah seorang petani sawah Kanada, Desa Kobasoma, kepada TVRI menuturkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dialami petani di desa ini sejak beberapa bulan terakhir. Sehingga petani sawah Kanada menggunakan pupuk non-subsidi sehingga mengakibatkan biaya produksi semakin tinggi. Selain masalah kelangkaan pupuk, petani juga mengeluhkan mahalnya harga berbagai jenis obat-obatan untuk pertanian. Di tengah kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga obat-obatan pertanian, petani pun tidak mendapat kepastian harga jual gabah karena kerap berubah-ubah saat musim panen. Kami di daerah irigasi Konga, khususnya di Desa Kobasoma ini, kami mendapatkannya melalui proses yaitu melalui Poktan dan Gapoktan. Dan Poktan sendiri harus memiliki atau membuat satu RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok untuk bisa mendapatkan pupuk tersebut. Kami di sini akhir-akhir ini kami agak sulit mendapatkan pupuk subsidi.
Para petani di Batubara ini berharap agar pemerintah ke depan lebih memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pejuang pangan, serta pendampingan intens dari para penyuluh pertanian di lapangan, sehingga bisa membantu kesulitan petani. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Dan saudara terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media, Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Teresia Hera. Dan saya Sinta Tibuhala mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.